Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita ketemu lagi di channel YouTube SD Negeri 2 Tipar, khususnya tentang video pembelajaran. Pada video ini kita akan belajar atau melanjutkan pembelajaran tema 8, tema bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran kedua untuk kelas 6 SD Negeri 2 Tipar. Ayo kita simak pembelajaran ini dengan seksama dan tentunya tetap semangat. Perbedaan waktu di bumi. Seperti pada pembelajaran 1 sudah dijelaskan, bumi berotasi dengan berputar sejauh 360 derajat. Berdasarkan jarak rotasi di bumi dapat digambar 36 garis khayal. Kalau dipetakan bisa dibuat gambar 360 garis khayal yang membujur dari utara ke selatan. Garis khayal yang membujur dari utara ke selatan disebut dengan garis bujur atau meridian. Jadi sebenarnya di bumi itu ada garis bujur, di peta itu ya, ada di baik di peta ataupun di globe, ada garis bujur, ada garis lintang. Kalau dari utara ke selatan garis khayal disebut garis bujur, kalau dari barat ke timur itu sebutnya garis lintang. Tapi sekarang kita fokus ke garis bujur karena ada hubungannya dengan perbedaan waktu di bumi. Garis bujur membelah bumi menjadi belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Belahan ini berpusat pada garis bujur 0 derajat yang melalui kota Greenwich, Inggris. Jadi ada yang garis tengah, kalau di garis lintang di tengah-tengahnya sebutnya garis atau istiwa, kalau di bujur ini sebutnya garis Greenwich, ada di posisi 0 derajat. Garis bujur yang terdapat di sebelah barat kota Greenwich disebut garis bujur barat. Garis bujur barat besarnya 0 derajat hingga 180 derajat. Garis bujur yang terdapat di sebelah timur kota Greenwich disebut garis bujur timur, singkatnya BT. Garis bujur timur besarnya 0 derajat BT hingga 180 derajat BT. Kalau dijumlahkan barat dan timur 360 ya, 180 ditambah 180. Ya, itu tentang garis bujur. Garis bujur ini berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau ke barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam. Jadi setiap 15 derajat perbedaannya dari Greenwich tadi itu waktunya berapa jam? 1 jam atau 60 menit setiap 15 derajat. Daerah yang terletak pada garis bujur barat waktunya dikurangi 1 jam. Sementara daerah yang terletak pada garis bujur timur waktunya ditambah 1 jam. Tuh ya, jadi fungsinya garis bujur itu untuk menentukan pembagian waktu di permukaan bumi. Nah, ini garis bujur 0 derajat, posisinya ada di tengah-tengah, sering disebut Greenwich. Nah, ini yang dinamakan garis bujur barat, sebelah kiri dari garis 0 derajat tadi ya. Dari 0 sampai 180 derajat ke kiri disebut garis bujur barat. Sedangkan yang ini disebut garis bujur timur. Dari 0 derajat dari garis tengah tadi
ke sebelah kanan sampai 180 derajat. Sekarang kita belajar perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Karena Indonesia terletak antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur, artinya wilayah Indonesia membentang sejauh 46 derajat. Jika setiap 15 derajat selisih 1 jam seperti yang dijelaskan di sebelumnya, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. 46 derajat dibagi 15 derajat. Ayo kita pelajari pembagian waktu Indonesia berikut ini. Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu waktu Indonesia Barat, singkat dengan WIB, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Timur, WIT. Jadi setiap daerah ini, perbedaan ini selisihnya 1 jam. Kalau di WIB jam 7, di WITA jam 8, dan di waktu Indonesia Timur jam 9. Seperti itu. Jadi Indonesia dibagi berapa waktu? Dibagi menjadi 3 zona waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat, wilayahnya terbentang sepanjang garis 105 derajat bujur timur. Wilayahnya meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Berarti Jawa Barat kita ini berada di Indonesia bagian mana? Bagian Indonesia Barat atau masuk ke dalam zona waktu Indonesia Barat. Selanjutnya untuk wilayah waktu Indonesia Barat memiliki waktu 7 jam lebih cepat dari kota Greenwich. Waktu Indonesia Tengah, wilayahnya terbentang sepanjang garis 120 derajat bujur timur. Wilayahnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kemudian di waktu Indonesia Tengah memiliki waktu 8 jam lebih cepat dari kota Greenwich. Sedangkan untuk waktu Indonesia Timur, wilayahnya terbentang sepanjang garis 141 derajat bujur timur. Daerahnya meliputi Pulau Maluku, Papua, dan pulau kecil di sekitarnya. Sekali lagi, wilayahnya meliputi Pulau Maluku, Pulau Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Memiliki waktu 9 jam lebih cepat dari kota Greenwich. Sekarang kita belajar memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Maksudnya sebelum kita membaca sudah bisa memperkirakan informasi apa yang dapat ditemukan dari teks non-fiksi yang akan kita baca berdasarkan kata kunci. Contohnya, teks yang akan kita baca berjudul Akibat Perputaran Bumi. Nah, kata kuncinya apa dari judul tersebut? Kata kunci dari judul teks Akibat Perputaran Bumi yaitu akibat perputaran bumi. Nah, kira-kira informasi apa yang akan kita dapatkan berdasarkan kata kunci tersebut? Perkiraan informasi sebelum membaca teks berdasarkan pada kata kunci judul tersebut kira-kiranya yaitu
teks akan berisi informasi mengenai perputaran bumi dan akibat dari perputaran bumi. Karena tadi kan kata kuncinya akibat perputaran bumi. Pasti teks tersebut akan berisi informasi mengenai perputaran bumi dan akibatnya. Itu cara materi memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Jadi intinya kalian sebelum membaca teks non-fiksi bisa memperkirakan informasi yang akan didapatkan berdasarkan kata kunci dari judul teks yang akan dibaca. Sekarang menentukan arti kata dari teks non-fiksi. Tentunya ketika kita membaca teks non-fiksi, sering menemukan kata-kata atau kosakata baru yang belum tahu artinya. Dalam mencari kata tersebut, kita pertama harus membaca teksnya, dan jika menemukan kata-kata yang belum kita mengerti, bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa cari-cari artikel di internet. Nah, oleh sebab itu sebelum menentukan arti kata dari teks non-fiksi, mari kita baca teks non-fiksi berikut dengan seksama dan nanti kita temukan kata-kata apa saja yang belum dimengerti artinya. Yuk kita baca teks berikut bersama-sama. Akibat perputaran bumi. Setiap hari bumi berputar pada porosnya selama 24 jam. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Rotasi bumi terjadi sejauh 360 derajat. Arah rotasi bumi berlawanan arah jarum jam. Arah rotasi bumi adalah dari barat ke timur. Rotasi bumi mengakibatkan beberapa peristiwa. Rotasi bumi menyebabkan peristiwa siang dan malam. Saat bumi berotasi, tidak semua permukaan bumi menghadap matahari. Permukaan bumi yang menghadap matahari mengalami siang. Sementara itu, permukaan bumi yang membelakangi bumi mengalami malam. Sementara itu, permukaan bumi yang membelakangi matahari mengalami malam. Rotasi bumi juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Rotasi bumi membuat matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Matahari tampak selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Namun sebenarnya matahari tidak bergerak. Rotasi bumi juga mengakibatkan perbedaan waktu di bumi. Beberapa wilayah di bumi memiliki waktu yang berbeda. Perbedaan waktu di bumi dipengaruhi oleh garis bujur. Wilayah yang berada di garis bujur sama memiliki waktu sama, sementara wilayah yang terletak di garis bujur berbeda memiliki waktu berbeda. Kita sudah membaca teks berjudul Akibat Perputaran Bumi. Sekarang kita akan menentukan arti kosakata dari teks tersebut. Kita bisa mencari artinya dalam kamus. Kemudian kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut. Katanya bujur. Arti kata bujur, panjang dari suatu bidang atau posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan dengan meridian. Yang kedua, sekarang kata derajat, artinya satuan ukuran sudut. Kemudian poros, artinya sumbu roda dan sebagainya. Kemudian ada kata rotasi, artinya perputaran. Selanjutnya siang, bagian hari yang terang. Kemudian malam, artinya waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Nah, kita sudah menentukan arti kosakata dari teks non-fiksi yang tadi. Sekarang
kita akan membuat kalimat dari kosakata yang sudah ditentukan artinya. Ayo kita perhatikan contoh berikut, nanti kata yang lainnya oleh kalian buat kalimat seperti pada contoh berikut ini. Yang pertama tadi kata kosakatanya yaitu bujur. Sekarang kita buat kalimatnya, contohnya seperti berikut. Garis bujur menentukan perbedaan waktu di bumi. Kosakata yang kedua tadi yaitu derajat. Sekarang kita buat kalimatnya, contoh seperti berikut. Bumi berputar pada porosnya sejauh 360 derajat. Sekarang kalian buat kalimat dari kosakata rotasi, poros, siang, dan malam seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan. Buat ya kata rotasi, dari kata rotasi, poros, siang, dan malam. Ini membuat kalimat ada kata rotasinya, ada kata porosnya, ada kata siang, dan ada kata malamnya. Jadi kalian membuat 4 kalimat ya. Selanjutnya kita belajar menentukan informasi penting pada teks non-fiksi. Setiap teks non-fiksi pasti memiliki informasi penting yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sekarang kita akan menentukan informasi penting pada teks non-fiksi berjudul Akibat Perputaran Bumi. Kita tentukan informasi penting untuk setiap paragraf. Lalu kita tuliskan seperti contoh berikut. Di paragraf pertama teks non-fiksi Akibat Perputaran Bumi, informasi pentingnya yang kita dapatkan, yang pertama, rotasi bumi terjadi selama 24 jam. Terus informasi selanjutnya, rotasi bumi terjadi sejauh 360 derajat. Dan informasi yang ketiga, arah rotasi bumi berlawanan arah jarum jam. Untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat, silahkan oleh kalian tentukan dan tuliskan informasi pentingnya seperti pada contoh yang sudah dijelaskan tadi di atas ya. Jadi buat seperti itu tabelnya. Paragraf kedua apa informasi pentingnya, paragraf ketiga apa informasi pentingnya, paragraf keempat apa informasi pentingnya, tuliskan seperti pada contoh tersebut. Nanti hasilnya dikumpulkan. Sekarang kita mempelajari jenis interval nada. Interval nada berdasarkan cara memainkannya dibedakan menjadi 2 jenis. Ada interval nada harmonis dan melodis. Kalau interval harmonis merupakan 2 nada yang dibunyikan secara bersama-sama. Sementara itu interval melodis merupakan 2 nada yang dibunyikan secara bergantian. Jadi contohnya misalnya kalau 2 nada, kalau interval harmonis, nada do dengan re dibunyikan berbarengan bersama-sama. Sedangkan untuk melodi satu-satu ya, misalnya do re mi, nah, itu kan jadi bergantian dibunyikannya. Sekarang interval melodis terdiri dari 2 jenis, yaitu interval melodis ascending dan descending. Interval melodis ascending merupakan interval dari nada rendah ke nada tinggi. Dari nada rendah langsung ke nada tinggi. Sementara itu interval melodis descending adalah interval dari nada tinggi ke nada rendah. Yuk kita amati contohnya berikut ini. Ini contoh interval harmonis, tadi sudah dijelaskan, misalnya nada do dengan re dibunyikan berbarengan bersama-sama. Ini contoh interval melodis. Yang ascending interval seperti tadi contohnya naik ya, do re. Kalau descending itu turun, dari tinggi ke turun. Misalnya dari ini contohnya mi
do, re. Nah dari re itu turun, re, do, atau seperti do, si, la, sol, fa, mi, re, do, seperti itu. Sedangkan kalau ascending interval dari nada rendah ke nada tinggi, do, re, mi, do, misalnya seperti itu. Dari rendah pokoknya ke tinggi disebutnya ascending interval. Kalau do, si, la, sol itu turun, itu descending interval, paham ya? Sekarang mari kita dengarkan lagu Ambilkan Bulanmu berikut ini. Kita sudah menyanyikan dan mendengarkan dan menyanyikan lagu Ambilkan Bulanmu. Nah, sekarang kita akan menentukan interval nada pada lagu Ambilkan Bulanmu. Kita bisa menggunakan acuan tangga nada C mayor. Tangga nada C mayor itu dimulai dari notasi C, do. Tangga nada mayor memiliki interval atau jarak 1, 1,5, ulangi 1, 1,5, 1, 1, 1,5 ya. Jadi nada C mayor itu do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, seperti itu ya. Kita bisa menentukan seperti contoh berikut. Nah, nada awal dari 0 ke 3 atau dari yang tidak ada nada ke mi itu 2 intervalnya. Dari mi ke re descending turun ya, itu 1 nadanya. Dari re ke do intervalnya 1. Dari do ke mi itu 2 ya. Dari mi ke mi berarti 0, 0, 0. Dari mi ke re tadi turun 1. Dari re ke do 1. Seperti itu ya. Nanti yang selanjutnya kalian pahami sendiri. Patokannya kita mengambil dari tangga nada C mayor yang dimulai dari notasi C yang jaraknya 1, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Fa, 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 mi, re, mi, sol, sol, fa, mi, re, do. Nah, jarak dari fa ke fa sama 0 ya, 4 itu. 4 kalau sama berarti 0 jarak intervalnya. Dari fa ke mi setengah, dari mi ke re 1 ya, teruskan seperti itu ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi jarak interval nadanya. Selanjutnya sama ya, tinggal kalian cari interval nadanya seperti contoh yang sudah dijelaskan. Alhamdulillah, terima kasih ya pembelajaran tema 8 tema 1 pembelajaran kedua sudah
selesai, nanti dilanjutkan ke pembelajaran 3. Ingat, laksanakan semua tugasnya dan tetap semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.